werd uw wat er omgaat in de gedachten van een Javaanse vrouw, meneer Abenano. Zij leven enkel voor het huwelijk. De hoeveelste vrouw zij zijn, maakt hen niets uit. Kayak mriki nggih, Pak. Pak Atma mriki, Pak. Nyun sewu, tolong pendelke panganan karo kapur nggih. Mlebu. Matur nuwun, Pak. Rene. Ayo. Rasa isen-isen. Mlebu Rene. Sinau. Ora usah isen-isen. Lenggah mrene. Kita hari ini akan sinau bareng-bareng. Mau belajar bersama-sama aksara Londo. Aksara Londo ki sing pisanan jenenge, matur nuwun nggih, Pak. Huruf A. Iki A sing gede. Nah iki huruf A sing cilik. Coba diwaca. A. Ditulis. Nang sabake dhewe-dhewe. Sing apik tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ardila dengan NIM 2111270056, lokal 6C, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, mata kuliah kajian pembangunan berkelanjutan. Dengan pembahasan kali ini yaitu kesetaraan gender. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak video ini. Di sini kita akan membahas tentang kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati pembangunan. A. Konsep dasar. Kesetaraan gender atau gender equality merupakan konsep dikembangkan dengan mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar dalam hal ini, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan konsep penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selanjutnya, istilah keadilan gender dikembangkan oleh pihak-pihak yang khawatir bahwa istilah kesetaraan gender tidak memadai, baik di tingkat konseptual maupun di tingkat praktek untuk memberikan gambaran yang cukup baik atau kemampuan yang cukup untuk mengatasi berbagai ketidakadilan berbasis gender yang terus mengenal berlangsung, yang membuat para perempuan dan kelompok rentang lainnya menderita. B. 17 poin kajian pembangunan berkelanjutan. 1. Tanpa kemiskinan. 2. Tanpa kelaparan. 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. 4. Pendidikan berkualitas. 5. Kesejahteraan gender. 6. Air bersih dan sanitasi layak. 7. Energi bersih dan terjangkau. 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9. Industri, inovasi dan infrastruktur. 10. Kurangnya kesenjangan. 11. Kota dan komunikasi berkelanjutan. 12. Konsumsi, produksi dan tanggung jawab. 13. Penanganan perubahan iklim. 14. Ekosistem laut. 15. Ekosistem darat. 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. C. Kesetaraan gender. PBB memiliki beberapa tujuan dalam upaya menghapus kesetaraan gender di dunia. 1. Promosi kesetaraan. 2. Pemberdayaan perempuan. 3. Menghapus diskriminasi. 4. Memberikan hak reproduksi. 5. Penguatan perlindungan HAM. Upaya pemerintah dalam menghapus kesetaraan gender. 1. Pengesahan kebijakan dan undang-undang yang mendukung kesetaraan gender. 2. Penguatan pendidikan dan kesadaran masyarakat. 3. Memperdayakan ekonomi perempuan. 4. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. 5. Penguatan perlindungan hukum. 6. Partisipasi perempuan dalam pengembangan keputusan. 7. Kerjasama dengan pihak swasta dan organisasi dan pemerintah. 8. Memantau dan evaluasi.
Evaluasi keberhasilan pemerintah Republik Indonesia dalam menghapus kesetaraan gender. Ada beberapa, antara lain: 1. Kebijakan kesetaraan gender. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung kesetaraan gender. Misalnya, adopsi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Terdapat peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan di Indonesia. Contohnya, di DPR, jumlah perempuan yang terpilih secara bertahap meningkat di setiap pemilihan umum. Repro Bengkulu Komitmen Responsif Gender. Pemerintah Provinsi Bengkulu komitmen untuk responsif gender atau tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembangunan. Gubernur Bengkulu Rohidin Marsya menyampaikan hal itu saat mengikuti webinar bersama Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu. Menurut dia, peran perempuan di Bengkulu tidak perlu diragukan lagi, khususnya dari ranah legislatif maupun eksekutif. Dari 40 eselon 2 yang ada di Provinsi Bengkulu, 10 orang adalah perempuan. Kepala Dinas Pertahanan Pangan, Dinas PU, Dinas Kelautan dan Perikanan itu perempuan. Artinya 25% di jajaran Penpau adalah perempuan, kata Rohidin. Kesetaraan gender di Kaur dinilai masih terjadi. Dalam mendorong pembangunan masyarakat dan pembangunan bangsa, diperlukan pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Kaur, kesetaraan gender di Kabupaten Kaur masih terjadi kesenjangan. Kepala Seksi Pengaruhan Keutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Kaur, Saswito, menilai kesetaraan gender masih terjadi. Masih ada kesenjangan itu. Contoh kecil saja dari segi upah kerja. Perempuan diberikan lebih kecil dibanding dengan laki-laki. Ini merupakan satu kesenjangan sebenarnya, jelas Saswito.